Saya Sevinita Apriliana dari program studi biologi NIM 4120216667. Perubahan iklim masih menjadi permasalahan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam COP26, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia masih mengalami masalah dalam hal perubahan iklim, terutama pada emisi gas rumah kaca yang masih menjadi 10 negara penyumbang emisi gas rumah kaca tertinggi di dunia. Banyak tindakan yang dapat menyebabkan perubahan iklim terus terjadi, mulai dari penggunaan alat elektronik, alat rumah tangga, bahan bakar fosil dalam jumlah yang banyak tanpa adanya batasan dan dalam jangka waktu yang panjang, disertai dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, juga menjadi penyebab perubahan iklim terus terjadi. Penyebabnya juga dapat berasal dari tindakan besar seperti eksploitasi hutan secara besar-besaran, penebangan liar, dan mengalihfungsikan hutan menjadi lahan pertanian. Banyak dampak yang timbul akibat perubahan iklim, tidak hanya pada satu sektor, namun dari berbagai sektor. Seperti pada saat ini, kota Jakarta dan Banten sering dilanda banjir akibat adanya perubahan iklim. Daerah tertentu juga mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini berdampak pada sektor pertanian, sehingga pada daerah tertentu akan mengalami gagal panen akibat banjir maupun kekeringan. Pada sektor cuaca, dari tahun ke tahun akan semakin sulit diprediksi. Menurut analis BBC, Robert Harabin mengatakan bahwa gelombang panas dan cuaca ekstrim akan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan adanya perubahan iklim tersebut. Ada beberapa negara yang sudah mengalami hal tersebut, yaitu di Kanada, Amerika Serikat, dan India. Pada sektor kesehatan, akan semakin banyak orang yang mengalami penurunan kualitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kualitas air yang menurun akibat kontaminasi yang terjadi dengan adanya perubahan iklim dari tahun ke tahun. Pada sektor kenaikan muka air laut di beberapa daerah ataupun negara akan merasakan dampak adanya kenaikan muka air laut. Seperti dalam pidato Menlu Tuvalu pada COP26, mengatakan bahwa kini negaranya merasakan dampak perubahan iklim tersebut dengan semakin meningginya muka air laut di negaranya tersebut. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh berbagai negara dan juga Indonesia. Di Indonesia, upaya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Di dalamnya terdapat 4 upaya yang dilakukan oleh negara kita, yaitu mitigasi, proklim, adaptasi, dan REDD+. Indonesia juga sudah mampu mengurangi tingkat kebakaran hutan mencapai 82% dan dapat merelokasi hutan mangrove dan lahan kritis sehingga dapat digunakan kembali. Kita juga dapat berpartisipasi dalam upaya tersebut. Tidak perlu melakukan upaya yang begitu besar, namun dapat dimulai dari upaya yang kecil atau sederhana terlebih dahulu. Seperti dengan menyediakan lahan terbuka hijau di daerah tempat tinggal kita, menggunakan sumber daya seperlunya saja, jangan sampai berlebihan. Menggunakan alat elektronik dalam waktu dan jangka waktu tertentu saja. Kita juga dapat melakukan dengan menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Namun, ada juga hambatan yang ditemukan dalam melakukan upaya-upaya tersebut. Seperti dalam kebijakan itu sendiri, ada beberapa oknum yang melakukan penyelewengan dana, sehingga upaya-upaya tersebut tidak semuanya dapat terwujud dengan sempurna. Ada juga kasus suap oleh oknum tertentu untuk mengalihfungsikan hutan hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Juga masih ditemukan di negara kita. Edukasi masyarakat yang cenderung belum memahami adanya perubahan iklim atau acuh dengan adanya isu tersebut juga masih menjadi persoalan di negara-negara berkembang seperti negara kita. Hambatan-hambatan tersebut harus sesegera mungkin ditangani dan diatasi oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia.